Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku dari kelas 8A sampai dengan kelas 8C? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Untuk hari ini kalian tetap semangat ya tentunya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai gradien atau kemiringan garis. Syaratnya kalian harus paham pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mencari gradien dari grafik dan mencari gradien dari dua titik. Untuk kali ini kita akan menganalisis, yaitu mengenai gradien garis yang saling sejajar dan gradien garis yang saling tegak lurus. Untuk yang slide ini kita akan meneliti atau menganalisa gradien garis yang sejajar terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui bahwasanya untuk garis yang sejajar, misalkan ini ya, garis AB, garis CD, garis EF, kemudian garis GH, ini merupakan garis yang sejajar. Artinya keempat garis ini tidak mungkin bertemu di satu titik. Bila diteruskan memanjang secara terus-menerus, ini tidak akan bertemu, tidak akan berpotongan. Itu namanya saling sejajar. Kemudian di sini pada garis AB ada koordinat titiknya ya. Ini sengaja Ustadz kasih supaya kalian tahu ini ada koordinat titiknya. Dari titik A, B, C, D sampai dengan H ya, ada koordinat titiknya. Kemudian untuk menganalisanya kita menggunakan cara mencari gradien, yaitu M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ini untuk mencari gradien jika diketahui dua titik koordinat. Seperti itu ya. Oke, kita akan menganalisis pertama, yaitu untuk garis AB. Di sini ya, garis AB ya. Kita akan mencari gradien garis AB. Sebelumnya kita tulis koordinat titiknya, yaitu titik A negatif 5, negatif 1, kemudian titik B negatif 3,5, kemudian kita tentukan X dan Y nya. Ingat yang X adalah bagian depan, kemudian yang Y bagian belakang ya. Kita tentukan dulu, ini X1 negatif 5, X2 nya negatif 3, kemudian Y1 nya negatif 1, Y2 nya yaitu 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai X1, X2, Y1, Y2 ke dalam cara mencari gradien dua koordinat, yaitu kita masukkan saja nilainya. Y2 nya 5 dikurangi Y1 nya, ingat di sini kan ada tanda negatif, berarti kurung buka, negatif 1 kurung tutup. Kemudian X2 nya di sini negatif 3 sehingga dikurung, kemudian dikurangi dengan negatif 5 karena X1 nya negatif 5. Yang perlu kalian ketahui, hati-hati bagian pengurangan seperti ini ya. Di sini banyak sekali tanda negatif, kalian harus berhati-hati. 5 kurangi negatif 1 itu artinya 5 tambah 1 sehingga hasilnya 6. Negatif 5 kurangi negatif 5, negatif 3 kurangi negatif 5 itu artinya negatif 3 tambah 5, jadi ketemunya 2. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 6 bagi 2, ketemunya itu 3. Oke, tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan mencari gradien garis ya. Di sini kita akan melanjutkan mencari gradien garis CD. Ini ya, gradien garis CD. Di sini menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara M atau kemiringan garis atau gradien Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Kemudian kita tulis. Di sini kan kita akan mencari gradien dari garis CD ya. Kita tulis koordinat titik C dan D nya. Kita tulis terlebih dahulu titik C, kemudian titik D ditulis, kemudian kita tentukan nilai X1, X2 nya. X1 nya berarti negatif 3, ini bagian depan, kemudian X2 nya ini bagian depan yang min negatif 1 ini ya. Kemudian untuk Y1 nya bagian belakang ini negatif 3, kemudian Y2 nya yaitu 3. Oke, kita sudah menentukan nilai X1, X2, Y1, Y2. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan ke dalam persamaan ini ya, atau cara mencari gradien dua titik ini. Kita masukkan saja, yaitu Y2 nya adalah 3, kemudian Y1 nya adalah negatif 3, sehingga ditulis 3 kurangi negatif 3. Ingat ya, penulisannya seperti ini ya, ada kurungnya untuk yang negatif. Kemudian X2 nya adalah negatif 1, kemudian X1 nya adalah negatif 3. Ingat, untuk pengurangan ini kalian harus hati-hati karena di sini ada tanda negatif dan pengurangan. 3 kurangi negatif 3 ini artinya 3 tambah 3.
sehingga ketemunya 6 bagian atas, kemudian bagian bawah negatif 1 dikurangi negatif 3. Ini artinya negatif 1 tambah 3 ya, jadi nanti ketemunya adalah 2. Sehingga jika kita sederhanakan menjadi 6 bagi 2, ketemunya adalah 3. Oke, untuk gradien garis CD dan garis AB kita sudah temukan, yaitu hasilnya sama-sama dengan 3. Kemudian untuk gradien garis EF dan gradien garis GH, kalian bisa belajar mandiri, kalian perhatikan untuk slide berikutnya. Insya Allah untuk ketemunya adalah sama, yaitu gradiennya adalah 3. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian kesimpulan mengenai gradien garis yang saling sejajar. Di sini tuh garis yang saling sejajar nilai gradiennya itu sama. Ya kan? Nilai gradiennya sama, yaitu 3 semuanya. Berarti tingkat kemiringannya sama, 3 semuanya. Jadi artinya apabila ada garis yang sejajar, dipastikan nilai gradiennya itu sama besar, miringnya juga sama. Ke kanan berarti ke kanan semua. Tapi kalau di sini negatif 3 tidak sama dengan 3. Intinya angkanya itu sama persis. Itu artinya gradien garis tersebut sejajar. Sehingga kita bisa simpulkan untuk penelitian kali ini, untuk analisa kali ini, yaitu gradien dari 4 garis tersebut bernilai sama, yaitu 3. Sehingga kesimpulannya adalah garis-garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Artinya tadi untuk gradien garis yang saling sejajar, nilai gradiennya itu sama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gradien garis yang saling tegak lurus. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai gradien garis yang saling sejajar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya sebelumnya. Untuk kali ini kalian perlu ketahui, kedua garis dikatakan saling sejajar. Kedua garis dikatakan saling tegak lurus apabila kedua garis itu membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan di sini ada garis K dan garis L. Ini membentuk sudut 90 derajat di bagian sini. Ini dikatakan kedua garis saling tegak lurus. Kemudian kita akan menganalisa bagaimana nilai gradiennya untuk kedua garis yang saling tegak lurus. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan cara M atau gradien sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurang X1. Kemudian kita akan mencari gradien garis K. Garis K ini melalui 2 titik, yaitu titik A dan B. Ya kan, di sini garis K melalui 2 titik, yaitu koordinat titik A dan koordinat titik B. Kita tulis dulu koordinat titik A negatif 2,6, koordinat titik B 4,4, tentukan X1, X2, Y1, Y2. Kemudian kita akan mencari nilai gradiennya atau M-nya menggunakan cara yang atas. Kemudian kita tulis Y2-nya yaitu 4, Y1-nya 6, kemudian X2-nya 4, X1-nya negatif 2. Kemudian kita sederhanakan 4 kurangi 6 ketemunya negatif 2, 4 kurangi negatif 2 sama aja arti dengan 4 tambah 2 ketemunya 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif 1/3. Ini untuk gradien garis K atau gradien garis yang melalui titik A dan B. Kemudian kita akan mencari gradien garis L di sini. Garis L melalui 2 titik, yaitu titik B dan C. Kita tulis dulu titik B-nya 4,4, titik C-nya kita tulis 5,7. Kemudian kita tentukan nilai X1, X2, Y1, Y2. Kemudian kita masukkan titik tersebut ke dalam kesamaan atau rumusnya, ke Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kemudian kita tulis Y2 nya 7, X1 nya Y1 nya 4, kemudian X2 nya 5, X1 nya 4.
Kemudian kita hitung seperti biasa, 7 kurangi 4 ketemunya 3, 5 kurangi 1, 5 kurangi 4 ketemunya 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Ternyata untuk gradien garis yang saling tegak lurus nilainya berbeda. Yang pertama untuk garis K, gradiennya negatif 1/3, gradien garis L ketemunya 3. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kesimpulan gradien garis yang saling tegak lurus ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya untuk gradien garis K yang melalui titik A dan B itu gradiennya adalah negatif 1/3. Gradien garis L yang melalui titik B dan C 3. Kemudian kita bisa simpulkan bahwasanya gradien dari dua garis yang saling tegak lurus bernilai tidak sama. Jadi nilainya tidak sama ya, jelas di sini ya. Kemudian dari kedua nilai gradien, yaitu gradien garis K dan gradien garis L, jika dikalikan akan diperoleh negatif 1/3 dikali dengan 3. 3 bagi 3 coret ini, sehingga 1 kali negatif 1 ketemunya negatif 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya gradien garis yang saling tegak lurus apabila kedua nilai gradiennya dikalikan, maka ketemunya adalah negatif 1. Sehingga nanti apabila ada pertanyaan bagaimana nilai gradiennya untuk gradien garis yang saling tegak lurus, nilainya yaitu berbeda. Namun apabila kedua nilai gradien tersebut dikalikan menghasilkan angka negatif 1, pasti negatif 1 untuk gradien garis yang saling tegak lurus. Jika nilai gradiennya dikalikan kedua garis tersebut, maka nilainya pasti negatif 1 untuk gradien garis yang saling tegak lurus.